di compare sama orang-orang yang duitnya triliunan. Alhamdulillah. Tapi itu maksudnya ku ingin gini, aku nang gini. Ya kalau ngomong itu kayak udah langsung ultimatum gitu. Ya memang. Berapapun, pokoknya nih bocah nih harus ngeluarin duitnya nih. Saya tuh sampai heran sama pemerintah. Nah, itu kalau ini mau bunuh apa mau gimana? Iya, tapi Mbak Inul ini, ini nih, cek Pak, itu di dalam susunan yang punya itu sahamnya siapa Pak? Cek, aku bilang gitu. Oh, tapi ini ngeyel kadut. Jadi buat teman-teman yang menonton ini yang masih belum ngerti masalahnya apa, jadi akan ada kenaikan pajak di industri hiburan. Bukan akan ada Mas, sudah ada. Sudah ada ya, sudah ada kenaikan pajak di industri hiburan dan wisata 40-75% terhadap industri hiburan. Nah, oke. Permasalahannya pertama, ini dari Komisi 11. Betul. Ya. Terus pembahasan kedua tadi katanya Pak Sandi tidak akan mematikan. Yang mereka tidak paham padahal paham adalah bahwa, dan ini Pak Luhut udah ngomong nih kayaknya nih. Yes. Pak Luhut udah ngomong. Ada penundaan. Pak Luhut juga ngomongnya sama nih. Yang tidak paham tapi padahal Anda paham bahwa industri hiburan dan wisata itu aneh di Indonesia. Coba saya mau tanya, menurut Anda yang nonton, hiburan itu industrinya apa coba? Apa industri hiburan? Saya mau tahu. Apa industri wisata? Saya mau tahu. Apa nih? Hah? Dugem? Bioskop gitu? Atau apa nih? Karena ternyata saya juga kena. Gym. Iya, gym ya. Gym, tempat kebugaran itu industri hiburan. Berarti nge-gym itu kesehatan itu termasuk hiburan ya Mas? Bukan kepentingan, bukan kebutuhan. Iya, jadi ketika Anda ke gym, pemerintah menganggap itu industri hiburan. Jadi ketika Anda latihan keringet-keringet itu, Anda terhibur. Karena mungkin ada musiknya kan, jadi Anda terhibur. Jadi sinema, pagelaran kesenian. Pagelaran kesenian itu rakyat-rakyat kadang-kadang suka bikin pagelaran kesenian. Tapi ada yang terlewatkan itu. Apa itu? Ada ada permainan itu termasuk dingdong, itu hilang. Oh, dingdong itu bukan hiburan? Bukan. Oh, dan itu hilang loh Mas. Dingdong itu game-game yang nggak ada lagi di hiburan. Bukan ono bayar ketentuan. Oh, tidak bayar. Oh, mafianya kuat mungkin. Bisa jadi ya. Heran aku. Mungkin, kan saya bilang mungkin. Nah, kalau spa sama pijet itu beda loh Mas. Beda bayarnya. Oh, bedanya apa tuh? Justru sebenarnya yang pijet itu kan yang hoa-hoe toh. Sebenarnya ya. Kan kalau spa itu memang benar-benar matas kesehatan. Betul. Itu tuh juga pajaknya 40% kalau nggak salah kalau spa. Beda sama pijet ya. Kalau pijet? Kayaknya nggak ada apa. Hilang kayaknya itu. Oh, kalau pijet juga hilang kayaknya ya. Kan kita kayaknya kita nggak tahu. Ya mungkin itu. Tapi setelah saya cek memang di sini nggak ono sih. Dihilangkan, ngono loh. Dihilangkan. Mungkin tidak terhibur kali banyak pelanggan yang kecewa. Kalau kita pendapatannya juga cuman dari makan sama room, gitu. Sedangkan kalau room kita yang kelas VVIP itu tuh paling ramai kalau cuma Sabtu Minggu, hari-hari biasa 0. Dan perhitungannya kita tuh bayarnya banyak banget loh Mas. Ini bukan 40% loh. Saya paham, karena harus bayar musiknya sendiri, ada izinnya, ada apa ya semua. Jadi royalti yang kita bayarkan ini, yang kemarin saya marah itu bukan 40% kalau menurut saya Mas. Apa yang 100% Mas. Hah, maksudnya? Ya kita bayar pajaknya 100%. Ke pemerintah 100%? Iya. Ini saya loh. Hitungannya gini nih saya sudah catat di sini, takut salah lagi nanti. Jadi ini kita bayar ke Dispenda itu 40%. Anggap aja omsetnya tuh 10 juta. 4 juta kita masuk ke negara. Ini dari omset ya? Dari omset kotor ya. Omset kotor ya? Iya. Nah, ini kita juga belum lagi kita harus bayar gaji karyawan. Terus ada biaya sewa tempat, listrik, internet dan lain-lain semuanya. Ini saya catat ini biar orang jelas nangkepnya. Ini termasuk belum biaya royalti ya. Ini royalti itu saya ada 2. Jadi LMK terkait itu ada hak cipta sama hak terkait. Ini nih Mas, satu roomnya 12.000. Satu room ya. Kan roomnya kita kan ada nggak sama, ada yang 20, ada yang 30, anggap aja 30 deh.
itu dikalikan 1 bulan. 12.000 roomnya kan 30 dikali 1 bulan dikali 1 tahun. Ada tamu nggak ada tamu tiap hari ngitungnya semono mas. Kok bisa? Ya iya itu memang sudah ketentuan dari LMKN. Nah kan tidak kepake lagunya. Tetap butuh bayar mas. Itu sudah dari kemarin itu aturannya kayak gitu. Nah ini pemerintah kan nggak tahu ini, nggak tahu apa tutup mata, saya nggak tahu. Harus dibayar mas. Ini Itu harus dibayar. bayar mas. Ya tanya aja sama dari pihak LMKN, hak cipta sama hak terkait. Itu kita bayar roomnya. Oke. Terus masih ada lagi pajak-pajak yang harus kita bayarkan. Ini pajak badan, ada PPH, atas sewa, jasa dan lain sebagainya ini ya, vendor-vendor juga. Nah ini nih vendor atau PPN yang kita bayarkan selama ini itu kan per April tahun 2022 itu kita bayarnya awalnya 10%, terus naik 11%. Nah ini nanti naiknya 12% lagi kalau nggak salah ya. Kalau memang benar tahun 2025 katanya dinaikin lagi jadi 12%. Nah kita ini harusnya keluarkan barang dan lain sebagainya. Ini kalau pajaknya naik, lengadat loh mas. Mungkin. Tapi perlu tak kasih tahu mas, karaoke ku banyak itu pegawaiku juga banyak loh. Oh iya, Ojo pasti. salah. Iya. Karaoke saya itu satu outlet itu bisa sampai 50 orang karyawannya. Itu kan juga harus dipikirin. Kalau seandainya saya ngadat nih ya, mogok untuk nggak mau ngelanjutin lagi, ini bukan bisnis ya. Ya pegawainya juga kena. Iya, bukan pegawainya kan mata rantainya banyak tuh, dia anak, bojo, cindilnya dan lain sebagainya itu kan juga mesti harus dikasih makan. Betul. Nah itu kalau saya selesaikan yo, sebenarnya gampang aja sih. Yo tak tutup beres, ora usah bayar pajak, ora usah ngurusin karyawan kan sebenarnya kayak gitu. Cuman melihat bisnis saya yang sudah berusaha untuk berjuang ketika pandemi kemarin Oh, itu iya. udah ngap-ngapan, sekarang baru berdiri lagi, baru bangun lagi, tiba-tiba diketok kayak begini itu saya tuh sampai heran sama pemerintah. Nah, itu kalau ini mau- mau bunuh apa mau gimana? Coba bayar pajak PPH, PPN dan lain sebagainya ini komplit, belum lagi sewa mall. Nah, Ya habis, intinya habis kan. ya entek loh mas. Iya makanya. Saya tuh bilang. nggak pernah, katanya ada yang bilang dulu untung bidek wae diem aja kayaknya gitu, bilangnya gitu. Ya saya bilang saya itu bener untung. Yang pertama adalah keuntungan saya paling besar adalah bisa memperkerjakan begitu banyak orang. Kalau dulu di atas 5.000. Saya stop di sana, saya nggak setuju tuh dengan kata-kata itu tuh. Gimana mas? Dulu untung diam aja, sekarang Iya. rugi berantakan ribut. Semua orang gitu goblok. Gak usah gitu. Tukang sayur untung diam aja, begitu rugi ribut di keluarganya. Itu di mana-mana namanya orang bisnis, untung tuh diam Harus aja, untung, harus harus untung. Bukan masalah dia untung diam aja. Semua orang bisnis kalau untung ya diam, kalau rugi baru pusing. Anda yang ngomong bukan nggak pernah bisnis Anda. Nah itu dia. Dan jujur aja ya. Dan kalau dia rugi, dia tutup, pegawai-pegawainya hilang semua, pegawai-pegawainya, keluarganya, anaknya dan sebagainya, makannya apa? Itu yang mereka nggak pikirin. Jadi nggak usah ngomong kalau untung diam aja, kalau rugi aja baru koar-koar. Ini bukan masalah untung rugi, ini pajak dinaikkan. Anda belum ngerasain bayar pajak dinaikin. Dulu untung bidek wae diem aja kayaknya gitu, bilangnya gitu. Ya saya bilang saya itu bener untung. Yang pertama adalah keuntungan saya paling besar adalah bisa memperkerjakan begitu banyak orang. Kalau dulu di atas 5.000. Saya stop di sana, saya nggak setuju tuh dengan kata-kata itu tuh. Gimana mas? Dulu untung diam aja, sekarang Iya. rugi berantakan ribut. Semua orang gitu goblok. Gak usah gitu. Tukang sayur untung diam aja, begitu rugi ribut di keluarganya. Itu di mana-mana namanya orang bisnis, untung tuh diam Harus aja, untung, harus untung. Bukan masalah dia untung diam aja. Semua orang bisnis kalau untung ya diam, kalau rugi baru pusing. Anda yang ngomong bukan nggak pernah bisnis Anda. Nah itu dia. Dan jujur aja ya. Dan kalau dia rugi, dia tutup, pegawai-pegawainya hilang semua, pegawai-pegawainya, keluarganya, anaknya dan sebagainya, makannya apa? Itu yang mereka nggak pikirin. Jadi nggak usah ngomong kalau untung diam aja, kalau rugi aja baru koar-koar. Ini bukan masalah untung rugi, ini pajak dinaikkan. Anda belum ngerasain bayar pajak dinaikin. Sama pajak itu kenapa saya dikompar sama orang-orang yang duitnya triliunan? Alhamdulillah. Triliunan. Alhamdulillah. Tapi itu maksudnya aku ingin apa gini? Dikomparnya itu loh. Iya memang. Acuannya itu Mbak Inul tuh duit
duitnya itu kecuali sih ya ada beberapa artis yang duitnya udah triliunan, aku nggak mau konversi A si B si B. Ya. Mungkin masih bisa gitu. Nah Ya, sekarang betul. Inul Betul. usaha karaoke-nya aja wis kembut-kembut. Kalau ya betul, ini saya ngerti maksudnya Mbak Inul. Kalau misalnya Mbak Inul nih, compare-nya sama saya, sama Raffi, sama apa, mungkin masih masuk. Masih masuk akal bisnisnya mungkin ya. Aku nggak tahu kan gede loh. Aku yang punya bisnis, kan yang punya bisnis, aku punya aku ya selebriti kok selebriti gitu. Tapi kalau 5 orang terkaya di Indonesia, Iya. goblok. Gue sama heran sama orang saya nggak pajak tuh. ngatain Mohon mereka maaf nih goblok. orang pajak ya. Saya ngatain dia goblok. Saya nggak ngatain tukang pajak. Loh, Mas. Goblok dong, bilang orang paling kaya kelima nggak terima. Anda terima aja. Ya cuma diomongin kalau bener udah apa-apa, Mas. Ya apa sih? Iya ya bener ya. Iya, saya itu sampai heran. Kok bisa ya? Ini bapak-bapak di sidang loh, Mas. Aku di meja itu banyak orang dari pajak yang hitung bagian ngitung-ngitung tuh. Wah, acuannya ke orang gambar-gambar yang TikTok tuh. Wah, ini punya ini, punya ini, punya ini gitu. Sing bener iku iki aku, apa iki apa iki? Oh no, aku nggak nyindir ya, cuman lu kalau acuannya aku di compare sama si Anu nggak apa-apa lah, di compare-nya sama aku heran lah. Terus orang sih duitnya triliun yang punya rokok gede-gede, terus yang punya bank gede-gede itu